Pernah gak sih kamu ngerasa bingung tentang siapa penemu listrik? Kita sering banget mendengar nama-nama besar seperti Benjamin Franklin dan Thomas Edison, bukan? Tapi, di balik nama-nama itu, ada banyak cerita dan fakta yang jarang terungkap. Bayangkan kamu kuliah, belajar ilmu pengetahuan, terus guru kamu dengan percaya diri memaparkan sejarah listrik, lengkap dengan dramanya. Tapi tunggu dulu, apakah itu semua memang benar? Mari kita selidiki lebih dalam. Kita bakal membahas siapa sebenarnya penemu listrik yang seringkali terlewatkan dan mengapa informasi ini harus kita ketahui. Bergabunglah dengan saya, karena kita akan memulai perjalanan ini dari awal hingga akhir, memastikan kita tidak melewatkan hal-hal penting. Chapter 1, Perjalanan Awal Penemuan Listrik. Pernah terpikir gak sih, bahwa listrik yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya berasal dari ribuan tahun yang lalu? Awalnya, listrik hanya dianggap sebagai fenomena alam yang menakjubkan. Bayangkan seabad yang lalu, manusia terpesona melihat kilatan petir dan mendengar suara guruh. Mereka menganggap ini sebagai kekuatan dari para dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, ada banyak usaha untuk memahami dan menguasai fenomena ini. Salah satunya adalah Thales dari Miletus, yang pada abad ke-6 SM pertama kali menggambarkan efek listrik statis, meski saat itu belum bisa dipahami lebih jauh. Waktu berlalu, dan penemuan demi penemuan mulai bermunculan. Seolah-olah ada sebuah puzzle besar yang belum terpecahkan dan setiap tokoh memberikan satu kepingan. Dari Franklin yang bermain dengan layang-layang, hingga Faraday yang menemukan prinsip induksi elektromagnetik, mereka semua berkontribusi meski di era yang berbeda. Mengapa kita hanya mendengar nama Franklin saja? Ini saatnya kita gali lebih dalam. Chapter 2, Benjamin Franklin, Legenda atau Fakta? Sejarah seringkali memesona, tapi bisa jadi menjebak. Benjamin Franklin, tokoh yang sering kita anggap sebagai penemu listrik, sebenarnya lebih dikenal berkat eksperimennya yang dramatis. Dia terkenal berkat layang-layang dan kunci di tengah badai, momen yang bikin kita mengira bahwa dialah yang pertama kali menemukan listrik. Tapi, benarkah dia penemu listrik? Sementara di Eropa, tokoh lain seperti Alessandro Volta dan Michael Faraday sudah lebih dulu mengembangkan konsep listrik yang lebih canggih. Franklin hanya mempopulerkan penelitian yang sudah ada. Ironis sekali bukan? Dalam dunia kita yang seolah selalu ingin menghargai pahlawan tunggal, kita seringkali mengabaikan kolaborasi yang berdampak. Franklin memang inspiratif, tapi mari kita selidiki kisah para penemu lainnya yang sering dilupakan. Chapter 3, Alessandro Volta, penemu baterai pertama. Siapa bilang listrik hanya tentang teori? Alessandro Volta adalah orang yang berhasil mengubah teori menjadi kenyataan dengan menciptakan baterai pertama, dikenal sebagai voltaic pile. Dia menciptakan alat ini pada tahun 1800 yang membuat listrik bisa dihasilkan secara kontinu. Dengan penemuan ini, Volta menunjukkan bahwa listrik bukan sekadar fenomena alam, tapi juga bisa dikendalikan dan dimanfaatkan. Ironisnya, meskipun karyanya adalah langkah penting menuju listrik modern yang kita gunakan sekarang, publikasi dan pengakuan lebih banyak diberikan kepada Franklin, yang hanya melakukan eksperimen dengan layang-layang. Lalu, kita harus bertanya, mengapa kita lebih mengenal nama yang satu ini ketimbang Volta? Apakah kita asyik dengan dramanya, dan mengabaikan pentingnya kontribusi yang lebih nyata? Let's face it, kita kadang suka terjebak dalam mitos dan melupakan yang sebenarnya. Chapter 4, Michael Faraday, sang pionir induksi. Kalau kita bicara tentang listrik dan magnet, gak mungkin kita lewati nama Michael Faraday. Dia adalah orang yang mempelopori konsep induksi elektromagnetik yang menjadi basis bagi banyak teknologi modern. Perkenalan Faraday dengan listrik tidak hanya memberi kita pemahaman yang lebih baik, tapi juga menciptakan alat yang kita pakai sehari-hari.
Ternyata, Faraday bukan sekadar ilmuwan, tapi juga pengajar yang sangat berpengaruh. Dia mengajarkan konsep-konsep yang sangat kompleks dengan cara yang mudah dimengerti. Mungkin ini bagian yang kita sering lewatkan, kenapa kita lebih mudah mengenal Franklin. Memikirkan sumbangsi Faraday, kita bisa jadi lebih mengapresiasi betapa rumit dan menawannya perjalanan penemuan listrik. Harusnya, kita mempertimbangkan untuk memperluas daftar pahlawan kita dan memberikan tempat layak bagi orang-orang yang telah membawa inovasi yang membawa kita ke era modern. Chapter 5, Legasi yang terabaikan, siapa lagi yang berkorban? Kita sudah ngobrol tentang beberapa nama penting dalam sejarah listrik, tapi ada satu hal penting yang mungkin sering kita abaikan. Banyak ilmuwan lain di balik layar yang juga punya kontribusi signifikan. Mereka adalah pionir yang sering terabaikan oleh sejarah. Bayangkan, mereka yang mungkin bekerja dalam bayang-bayang, tanpa ketenaran yang sama. Contohnya, ada banyak peneliti yang mempelajari listrik dari sudut pandang yang berbeda, dan banyak dari mereka buang waktu dan tenaga demi mendapatkan pengakuan, namun jarang sekali diingat. Kita suka mengidolakan sosok-sosok ternama, tapi akhirnya kita juga menafikan usaha-usaha mereka. Ini menunjukkan betapa sering kita terjebak dalam narasi yang sempit dan melupakan keberagaman kontribusi yang ada. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa banyak dari kita yang benar-benar tahu tentang mereka, bukan hanya dari sekadar pengetahuan hitam putih yang terbatas? Jangan lupa subscribe ke Memoria dan tetap ikuti perjalanan kami mengupas tuntas fakta-fakta sejarah yang seringkali terlupakan. Karena setiap hal punya asal.